Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar bumi lekas membaik kembali. Amin. Di podcast pertama ini, Klasik akan membahas mengenai tentang prasangka nih teman-teman. Kita bahas tema yang sederhana dulu ya, biar otak kita terstimulasi dengan baik dan cepat. Yuk kita mulai. Sebelumnya, pikiran apa yang terlintas ketika kamu mendengar sebuah suara dalam diri yang mengatakan bahwa kamu gagal karena kamu tuh gak mampu? Dia tidak suka dengan kebahagiaanmu. Hidupmu akan selalu menderita dan penuh ujian karena kamu tidak dicintai. Kamu tidak pantas bahagia. Bagaimana perasaanmu mendengar kata-kata tersebut? Apakah kamu mempercayainya ataukah kamu menyangkalnya? Kalimat tadi muncul untuk menjatuhkan dan melemahkanmu. Yang hadir dan berbisik melalui hati dan pikiranmu adalah sesuatu yang kita kenal sebagai prasangka atau prejudice. Mari kita cari tahu apa itu prejudice. Dalam Kamus Lengkap Psikologi karya Chaplin, prejudice adalah suatu sikap baik positif maupun negatif yang telah dirumuskan sebelumnya agar bisa memberikan cukup bukti dan dipertahankan dengan kegigihan emosional. Artinya, prasangka itu bisa berupa sesuatu yang positif ataupun negatif terhadap suatu objek yang kita temui. Segala sesuatu yang dimulai dengan prasangka positif akan menghasilkan output yang positif pula. Begitupun sebaliknya. Selain itu, prejudice juga merupakan suatu pendapat yang dapat mempengaruhi tingkah laku atau pemikiran individu terhadap orang lain. Dari sini kita tahu bahwa prejudice atau prasangka mengarah pada orang lain atau objek tertentu di luar diri. Mari kita definisikan objek tersebut secara luas, yaitu mencangkup semua hal di luar diri termasuk peristiwa, lingkungan sosial, bahkan belief akan masa depan. Kebanyakan orang membentuk prasangka adalah untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri atau citra dirinya. Jadi, apakah prasangka itu buruk? Jawabannya adalah tidak selalu. Prasangka positif dapat menuntun kita pada kesimpulan yang baik mengenali segala sesuatu. Kesimpulan yang membawa kita pada kedamaian yang berdasarkan pada pikiran positif atau biasa yang disebut positive thinking. Sedangkan prasangka negatif seringkali melindungi kita dari perasaan ragu, takut, dan tidak aman. Artinya, kehadiran prasangka dapat meningkatkan kewaspadaan kita pada sesuatu yang mengancam diri secara fisik maupun psikologis. Namun, kembali pada ungkapan dasar bahwa segala sesuatu yang berlebihan tidak akan memberikan kebaikan. Prasangka memiliki dampak negatif ketika seseorang merasa rendah diri dalam melihat orang lain dan berujung pada kebencian karena menganggap bahwa orang lain memandang dirinya lebih rendah. Seperti yang kita tahu bahwa konflik intrapersonal dapat dipicu oleh rasa benci yang menyeruak di dalam hati manusia. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, sangat disayangkan sekali jika lingkungan sosial kita diisi dengan serangkaian konflik yang dipicu oleh prasangka tak berdasar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Baiklah, mari kita temukan solusinya dalam kitab panduan kehidupan yang telah Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menegaskan bahwa prasangka adalah suatu hal yang buruk dalam kerangka moral dengan bingkai agama Islam. Sebagian besar dari prasangka adalah keburukan dan seringkali hanya berupa persepsi sepihak, sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan ketika kita berprasangka tentang seseorang atau tentang sesuatu. Sederhananya, prasangka dapat muncul dalam proses penilaian tentang suatu objek atau individu sebelum mengetahui fakta yang sesungguhnya. Berbahaya sekali bukan? Ketika prasangka diinternalisasi sebagai suatu sikap, maka yang muncul adalah diskriminasi. Prasangka buruk tentu sangat berbahaya. Namun dalam Islam ada istilah prasangka baik, husnuzon, yang berangkat dari penilaian yang tidak akurat tetapi lebih dianjurkan karena lebih sehat bagi pikiran kita dan dapat menjadi dasar munculnya sikap dan perilaku positif terhadap orang lain. Contohnya, ketika kita gagal, kita berprasangka bahwa apa yang kita perjuangkan bukanlah yang terbaik dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik untuk kita. Lalu,
Bagaimana sih cara kita mencegah timbulnya prasangka negatif? Landasan moral dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sebelumnya dapat menjadi motivasi bagi kita untuk menjauhi prasangka buruk. Lalu bagaimanakah ilmu psikologi membantu individu untuk menjauhkan diri dari prasangka negatif? Ada beberapa poin yang dapat membantu kita untuk menghindari prasangka negatif, yaitu pertama, tekankan bahwa pikiran kita atau apa yang kita pikirkan dapat menjadi akar dari banyak konflik individual maupun sosial. Jadi, kita harus mengelola pikiran kita agar selalu objektif dan hati-hati dalam menilai segala sesuatu. Jika kita menemukan sesuatu yang belum jelas, berikanlah penilaian positif atau lihatlah dari sudut pandang yang positif, sehingga akan tumbuh prasangka yang positif pula. Kedua, fokus pada apa yang kita rasakan. Kita harus berusaha untuk menumbuhkan perasaan positif di dalam diri kita yang dapat dimunculkan dengan mengelola pikiran maupun perilaku. Pikiran dan perilaku positif akan memunculkan emosi yang positif bagi kita dan berdampak pada lingkungan sekitar. Memang hanya 2 poin, tetapi jika kita merealisasikannya, insya Allah prasangka buruk tidak akan hadir dalam hati kita. Dan ketahuilah bahwa energi negatif yang muncul dalam prasangka ibarat kotoran yang masuk di dalam air dan dapat dibersihkan dengan terus-menerus menambahkan air yang jernih ke dalamnya. Sebelum memulai, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka, cara membersihkan energi negatif tersebut adalah dengan memahami bahwa prasangka negatif itu muncul karena pikiran kita tidak memiliki cukup banyak informasi untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu. Kemudian, lengkapilah informasi dalam pikiran kita, karena semakin lengkap informasi yang kita miliki, akan semakin kecil peluang kita untuk memberikan penilaian yang salah. Cara melengkapi informasi adalah dengan bertanya, melakukan klarifikasi yang dikenal dengan konsep tabayun dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, mungkin cukup sekian podcast klasik kali ini. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kami dalam berbagi ilmu dengan segala media yang ada. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari kami. Nantikan konten klasik selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.